Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mitra Persada FM, mari kita bersama-sama bersyukur dan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran kita. Hari ini kita mulai dari ayat 82 dari surat Al-Isra, yaitu di juz 16. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu lan nurunake sapa ingsun Allah minal qur'ani saking Al-Qur'an ma ing barang huwa kang utawi ma iku sifaun obat penawar wa rahmatun lan rahmat tegese kawelasan lil mu'minina kanggo wong-wong mukmin. Nah, inilah mitra persada keuntungan menjadi seorang mukmin. Jadi karena dituruni Al-Qur'an, ternyata isinya Al-Qur'an penuh rahmat, penuh penawar atau obat. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un lil qulub minal jahli wal kufri wasyakki. Nah, di dalam tafsirnya itu kami turunkan dari Al-Qur'an itu apa yang menjadi obat bagi hati. Obat bagi hati yang susah, yang sengsara, ketika susah bingung cara penyelesaiannya. Maka di Al-Qur'an ada cara-cara supaya keluar dari persoalan, seperti misalnya mendekat kepada Allah, ya, sehingga hatinya terobati. Sebab kalau tidak seperti itu ya terus susah saja. Jadi ada obat itu yang bersifat non fisik. Ada orang punya persoalan, kemudian karena dia silaturahim, tukar pikiran, jadi berkuranglah bebannya. Nah, ini namanya obat hati. Minal jahli wal kufri wasyaki. Ya, obat untuk hati dari kebodohan, dari kufur, dari ragu-ragu. Itu semua bisa diobati oleh Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an lah yang sebelumnya kita tidak tahu kemudian menjadi tahu. Ada persoalan seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, ya Allah, gimana ini. Sudah yang satu ngebet saja pengen menikahi. Saya ini iddah saya berapa? Apa enggak usah iddah saja? Periksa kehamilan saja kalau 10 menit saja jadi. Sudah ada kejawaban bahwa saya tidak hamil. Apa begitu? Langsung menerima pinangan orang laki-laki. Ternyata di Al-Quran ada obatnya, ada jalan keluarnya.
walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa asyra. Seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, iddahnya, masa menunggu untuk boleh menikah lagi adalah 4 bulan 10 hari. Nah, ini taunya dari Al-Quran, taunya dari kitab Al-Quran. Sudah dijelaskan begitu, dan tidak boleh dilanggar. Sebab kalau sesuatu yang dilarang itu kok dilanggar, maka akan menyusahkan lagi. Kemudian wal kufri, dari kekufuran. Karena petunjuk-petunjuk Al-Quran, orang itu kalau pengen selamat ya beriman, tidak menentang atau kufur, baik kufur nikmat maupun kufur juhud, kufur tidak beriman. Kalau kufur nikmat itu orangnya tetap beriman tetapi tidak mensyukuri nikmat. Wasyaki, dari keraguan. Jadi di Al-Quran itu seperti di surat An-Nisa ya, akhir surat An-Nisa itu ada petunjuk tentang pembagian warisan ya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kamu mendapat setengah dari harta istrimu manakala kamu dengan istrimu tidak mempunyai anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u. Kalau mempunyai anak maka kamu hanya mendapat 1/4 bagian. Mimba'di wasiyati yusina biha audain, setelah wasiatnya ditunaikan. Wa ma huwa syifaa'ul lil abdan. Nah, ada kalanya syifa atau obat yang dibawa oleh Al-Quran itu untuk badan. Nah ini, jadi ada obat yang untuk fisik badan kita. Apa itu? Idza ruqita bihi, diruqyah. Diruqyah itu termasuk bacain surat Al-Fatihah ya. Al-Fatihah itu gunanya, manfaatnya besar sekali ya. Mudah-mudahan sembuh Al-Fatihah begitu. Nah, dengan bacakan Al-Fatihah saja bisa sembuh. Jadi ada ayat-ayat Al-Quran itu namanya ayat-ayat ruqyah. Surat Al-Jin, Qul a'udzu birabbil falaq, dan seterusnya. Wa ma huwa rahmatul lil mu'minin al-amilina bihi. Ada lagi kami turunkan dari Al-Quran itu apa yang merupakan rahmat atau kasih sayang, kawelasane Gusti Allah bagi orang beriman yang mengerjakan atau mempraktekkan, mengaplikasikan isi Al-Quran. Jadi kalau orang itu bisa menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, orangnya akan tenang, orangnya akan penuh rahmat. Karena apa? Karena kalau susah, kita ini hidup di dunia ya sok-sok ya susah, kalau susah. Tapi susahnya tidak usah banget-banget, karena ada hiburan dari Allah bahwa wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di bumi termasuk manusia ini kecuali pasti ditanggung rezekinya oleh Allah. Susahnya jadi hilang. Oh iya ya, pasti dapat rezeki kita ini. Atau apalagi mau apa namanya ya, mau mempelajari ayat-ayat tentang hari akhir gitu, atau ayat-ayat tentang infak, apa yang bisa didapat oleh seorang yang infak, seorang munfik. Ternyata di Al-Quran disebutkan
man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Dilipat gandakan bagi orang-orang yang infak itu. Jadi kalau orang itu bisa mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, maka akan mendapatkan rahmat atau kasih sayang dari Allah. Dapat rahmat, dapat kasih sayang. Jadi dimudahkan. Inna lanang suru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Kami Allah, sesungguhnya kami Allah akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di dunia maupun pada hari tegaknya para saksi, yaitu hari kiamat. Jadi orang beriman dijamin ketentramannya, manakala ya tentunya tidak sekedar beriman, harus disertai pengamalan, pengimplementasian isi-isi Al-Qur'an. Wala yazidu hadzal Qur'anul kuffara illa halaka. Itu wala yazidu lan ora nambahi az-zalimina lan ora nambahi apa Al-Qur'an az-zalimina ing wong-wong kang zalim illa khasaron kejaba ing rugi. Jadi Al-Qur'an, sebaliknya Al-Qur'an tidak menambahi kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang kafir tidak beriman, kecuali apa? Kecuali celaka. Karena apa? Semakin jauh semakin benci dia. Al-Quran kok menunjukkan begini, menyuruh kita beriman, menyuruh sholat, menyuruh puasa. Waduh, tambah susah kita, tambah celakalah kita. Karena apa? Tidak mau nurut ajaran Al-Quran. Jadi halakan, kebinasaan. Binasa ini bisa bermakna rugi dunia, orangnya masih hidup, atau ya kebinasaan dalam arti meninggal dunia. Li'anna sama'ahu yughidhuhum. Ini alasannya mengapa Al-Quran ini tidak menambahi orang-orang yang kafir kecuali kebinasaan atau celaka. Karena mendengarkan Al-Quran menambahi apa? Menambahi mangkel, menambahi orang-orang yang tidak beriman itu benci. Semaan apa jenenge yang kuping gatel. Nek wong maca Quran bencinya bukan main. Karena apa? Tidak mendapat hidayah dari Allah. Maka mendengarkan justru membuatnya ora usah ngenek semaan. Bondone kena giliane. Semaan nggo konsumsi nyangoni para hafid atau qori'nya. Nah, ini bagi orang yang tidak beriman pasti marah, dengki, dongkol. Wazidhum takdziban, dan juga menambahi Al-Qur'an ini bagi orang-orang yang tidak beriman itu apa? Pendustaan. Jadi apa Qur'ani kaya ngono, ndak percaya. Wa i'radan anhu, dan berpaling dari Al-Qur'an. Jadi kalau orang yang tidak mendapat hidayah itu kepada Al-Qur'an ya benci, tidak suka. Karena apalagi di situ ada ayat-ayat yang menyinggung orang-orang yang tidak beriman, menyinggung orang-orang yang munafik, menyinggung orang-orang yang ghibah dan seterusnya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang diucapkan kecuali pasti dicatat. Nah, ini kan membuat nyobek-nyobek ini to Quran ki. Kenapa? Karena ketika dia menghibah atau ngerasani orang, dicatat itu. Bahkan aksaru mayudkhulun nasan naro alfam wal fardu. Kebanyakan manusia masuk neraka karena mulut. Kemudian mitra persada wa idza an'amna
lan nalikane paring nikmat sapa ingsun Allah alal insani ing atase menungso a'rada mongko mengo sapa insan wana alan ngedoi bijani bihi kelawan awake insan ai wa idza an'amna alal insani bi nikmatin mislis sihah wal ghina a'rada an syukrillah wa ta'atihi. Nah, ini ciri-ciri orang yang tadi yang tidak senang dengan kebaikan. Apabila kami beri kenikmatan manusia itu dengan suatu nikmat yang ya menyenangkannya seperti nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, dia berpaling dari bersyukur dan berpaling dari ketaatan. Ora salah terus ora apa-apa bondo sanu. Ora salah ora apa sehat. Dia menjauh. Jadi tidak mau bersyukur. Padahal kata siapa namanya? Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang tidak bersyukur itu berarti nyengkakne ilange nikmat. Nyengkakne bahasanya itu nyengkakne. Nyengkakne itu apa ya? Mendorong untuk cepatnya nikmat tersebut hilang. Wa taba'ata takabburan lan berusaha ngedoi takabburan krana sombong. Nyapa lo mondok barang, nyapa lo ngapal Quran, nyapa to ngaji. Oh wis sugih ra butuh ngono-ngono kuwi. Pokoke sugih, dunya iki pokoke duwe dhuwit beres apa-apa. Tidak tahu bahwa kehidupan ini tidak hanya berupa punya uang. Di dunia juga butuh hati yang tenteram. Banyak terjadi orang yang uangnya banyak tetap saja tidak tenang, apalagi lah uangnya sebagian itu Spanyol, separuh nyolong. Masya Allah. Ya nggak tenang namanya dari jalan yang tidak benar. Wa idza asabahu maradun aw faqrun wa nahwuhuma kana syadidal qunuti wal ya'si mir rahmatillah. Sebaliknya kalau sudah rezekinya berkurang wa idza massa lan nalika ngenani hu insan apa asyarru Allah kana mongko ana sapa insan iku yausan putus asa. Jadi kalau ditimpa sakit, kemudian ditimpa fakiran karena hartanya habis, diludes diterak banjir atau yang seperti itu, maka dia menjadi teramat berputus asa. Berputus asa dari rahmat Allah. Ngene piye. Jadi tidak ada sandaran karena selama ini memang tidak memiliki ilmu agama. Bagaimana kalau orang itu susah itu sebaiknya dalam ajaran agama kan ada itu penjelasannya. Ada doa, ada silaturahim, minta penjelasan dari teman. Begitu. Nah, kalau orang yang hatinya kosong dari keimanan, niscaya cepat putus asa. Nah, inilah yang seharusnya kita hindari. Jangan sampai kita ikut-ikutan menjadi orang yang berputus asa. Innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Yang berputus asa itu hanyalah orang-orang yang kafir. Kalau orang beriman tidak mengenal putus asa. Kul dawuh nasira Muhammad kullun utawi saben-saben wong iku yakmalu agawe sapa kullun ala syakilatihi ing atase jalan
ya masing-masing mempunyai jalan lah, manusia itu mempunyai cara. Farabukum mongko utahi pangeran sira kabeh iku aklamu luweh ngudaneni biman kelawan wong huwa kang utawi man iku ahda luweh oleh pitutuh apane sabilan dalane. Qul ayyuhar rasul, dalam tafsirnya itu, hei katakan Rasul, begini katakan, kullu insanin ya'malu ala tariqatihil lati tusabihu halahu fil hidayati wad dolal. Jadi masing-masing manusia itu beramal menurut jalannya masing-masing yang menyerupai keadaan dia ketika mendapat hidayah atau ketika sesat. Jadi kalau orang-orang yang biasa mendapat hidayah itu ya berkeadaan sepi atau terpojok atau ya kesusahan gitu, ya biasa saja, tidak terlalu susah, karena memang allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi hidup dan mati itu gunanya ya untuk menguji manusia. Manusia hidup ada ujian, apalagi mati juga dia merupakan ujian juga. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kebaikan yang menyenangkan maupun keburukan atau yang menyusahkan, fitnatan sebagai ujian. Jadi ya ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Manusia itu enggak boleh menyangka bahwa ya cukup beriman, cukup sholat, cukup puasa, sudah dilaksanakan semua, kemudian enggak boleh bersedih. Ya namanya sedih itu kan hiasan dunia. Enggak boleh disakiti atau bersedih. Semua pasti ya mengalami, manusia ini ya masih mengalami. Dulu waktu saya belum punya motor, belum punya rumah, masih sendiri, itu ada saja orang yang mengolok-olok, mengejek, menghina. Nah, sekarang ya mudah-mudahan sudah nggak ada lagi. Kalau orang sudah melarang malah gilok-lokan, bukannya dihibur, dikasihani, malah dilok-lok nih, dirasani dan seterusnya. Padahal yang membuat melarat itu kan Allah. Nah, kenapa sekarang ketika saya punya kemudian kok berhenti mengejeknya ya? Nah ini mitra persada, ya memang kita ini harusnya memang siap untuk dihina, diejek, tapi jangan sekali-kali mengejek atau menghina orang lain. Kalau semua manusia bisa mengamalkan ini, tidak mengejek, tidak menghina orang lain, niscaya bumi ini akan penuh kedamaian. Tapi ya enak ae jenenge apa cakil atau yang jahil metakil, yang enggak benar itu tetap saja ada gitu. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda tariqan ilal haqqi. Maka Allah atau Tuhan kalian itu lebih mengetahui siapa yang dimudahkan untuk mendapatkan hidayah atau mendapatkan petunjuk menuju kebenaran. Nah, caranya adalah supaya kita ini cepat mendapatkan petunjuk kebenaran ya dengan mengulang-ulang bacaan Al-Quran, memahami maknanya, mempelajari begitu, sehingga kita menjadi tahu, akhirnya tahulah jalan keluar itu, ya jalan keluar itu. Beberapa hari yang lalu saya ya sebelumnya nggak tahu gitu, terus kita membaca apa gitu, gitu ya. Jadi ada yang sesuatu tuh yang kayak kita ini belum tahu, kemudian gara-gara kita membaca itu, oh iya ya, atau mendengarkan ceramah siapa begitu. Nah ini mitra persada, pentingnya senantiasa menambah ilmu pengetahuan. Nah, kemudian
berpindahlah topiknya itu, ada kejadian orang-orang Arab bertanya kepada Kanjeng Nabi. Ya, ada yang mengatakan ini adalah suruhan dari ahli kitab supaya menanyakan kepada Kanjeng Nabi, bisa jawab apa ndak begitu. Wayas alunalan podo takon ka ing sira Muhammad anir rohi saking roh. Orang-orang pada bertanya kepada Muhammad tentang roh, ya. Kul dawuhna sira Muhammad jawaban ar-ruhu utawi roh iku min amri rabbi, setengah saking urusane pangeran ingsun. Roh itu bukan urusaku, itu urusan Tuhanku. Wa ma utitum lan ora den paringi sapa sira kabeh minal ilmi saking ilmu illa qalilan kejaba ing kidhe. Ya. Jadi ada suruhan dari ahli kitab untuk menyuruh orang Arab bertanya tentang hakikat roh. Ya. Hakikat roh itu apa tuh Muhammad? Nah, maka Kanjeng Nabi disuruh menjawab, la ya'lamu hakikatar ruhi illallah. Tidak ada yang tahu tentang hakikat roh itu kecuali Allah. Memang itu termasuk bukan urusan manusia. Roh itu rupane apa, bedine sepiro, terus kapan dicabut, enggak ada yang tahu. Wa ma u'titum antum wa jami'ul khalqi minal ilmi illa qalilan fi jambi ilmillahi subhanah. Jadi kalian tidak diberi ilmu, tidak diberi tahu kecuali sedikit saja. Kalau dibanding dengan ilmunya Allah sangat jauh, sangat jauh. Maka di situ ada larangan untuk sombong. Manusia ini ya selalu kekurangan lah, manusia ini selalu membutuhkan pelengkap. Wala insiknalan lamun ngarepake sapa ingsun lan yakti lamun ngarepake sapa ingsun lanadhabanna yakti ngilangi temenan ingsun billadzi kelawan barang auhaina kang paring wahyu sapa ingsun ilaika maring sira rupane Al-Qur'an. Jadi Allah itu menyatakan begini, kalau kami berkehendak niscaya kami hilangkan Al-Qur'an itu dari sisimu, baik hafalanmu maupun Al-Qur'annya. Jadi kami hilangkan itu kalau kami kehendaki, namun kami tidak menghendaki seperti itu. Tsumma la tajidu, lek wis dilangi, tsumma la tajidu mongko ora nemoni sira laka kanggo sira bihi kelawan Al-Qur'an alaina ing atase ingsun wakilan ing pelindung, ya. Jadi tsumma la tajidu may yang suruka wa yatawalli raddahu. Kalau sudah kami hilangkan Al-Qur'an dari dirimu, niscaya tidak ada lagi yang bisa menolongmu, tidak ada yang bisa membantumu. Maka Al-Qur'an yang kita miliki, baik itu kitab suci maupun hafalan kita, mari kita jaga. Mudah-mudahan ya Allah merahmati kita dengan senantiasa berdekatan dengan kitab suci yang agung ini. Kanjeng Nabi saja dituruni melalui malaikat. Kanjeng Nabi dituruni melalui malaikat yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Al-Qur'an itu tidak sembarangan. Kalau nggak punya wudhu jangan pegang, atau naruh Al-Qur'annya jangan di lantai. Ya, ini termasuk upaya mengagungkan Al-Qur'an. Biasanya kan tulisannya Al-Qur'anul Karim, Quran yang mulia. Nah kalau mulia kok naruhnya di mester, kasihan. Kan sama dengan koran saja itu, dengan kertas-kertas buku-buku yang lain. Al-Qur'an harusnya lebih tinggi dari itu karena kitab suci kita. Tidak boleh dibawa ke WC, ya. Tidak boleh dipegang oleh orang yang datang bulan dan seterusnya.
Inilah mitra persada, mudah-mudahan Allah memberi rahmat kita dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.